Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukum? Kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang pertemuan yang ke berapa? Ketiga ya. Kalau dihitung dari daurah berarti sudah pertemuan keberapa berarti itu, Pak? 11 ya, Pak? Sekarang tanggal 18 ya, Pak. Sekarang kita masuk pada halaman 11. I'rabul asma. I'rab itu sebagaimana sudah kita ketahui, i'rab itu artikannya tadinya izhar, artinya menampakkan atau menjelaskan, itu secara lughah. Kemudian secara bahasa, secara istilah, sudah ditulis apa belum ya i'rab istilahat? Belum ya, Pak? Kemarin hanya sekedar pemberitaan saja. Al-i'rab istilahan. Artinya adalah taghyiru awakhiril kalim atau kalimah. Kalim jamak dari kalimah. Taghyir akhirul kalim lih tilafi lafzan au takdiran au zahiran au takdiran. Hadza ta'rif al-i'rab. Yani taghyir, mana taghyir? Perubahan akhir-akhir kalimat ataukah kata. Karena adanya perbedaan aspek yang masuk atau sesuatu yang mempengaruhinya, yang masuk kepadanya, yaitu kepada kalim ya. Baik itu secara lafaz, atau kita artikan juga bisa artikan zahiran atau takdiran, atau takdir ini ketentuan atau ketetapan. Ini adalah definisi dari i'rab, perubahan. Di perubahan di akhir kata karena perbedaan aspek-aspek yang masuk kepadanya, baik itu secara lafaz atau zahir atau takdir. Ada yang mengatakan di ibarah, di lafaz yang lain ada yang menggunakan lafzan atau zahiran. Kilahuma sahih. Yang lafzan ini atau zahiran dia tampak, dhammahnya tampak, kasrahnya tampak, sukunnya tampak, dan apalagi fathahnya tampak. Berbeda takdir, dia sama aja, dia tidak tampak, cuma nanti ada dengan i'rab yang lain cara i'rabnya. Takdirah
Istilahan taghyir. Taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan au takdira atau zahiran au takdira. Kilahuma sahih. Yajuz, boleh kita katakan lafdhan atau zahiran. Al-asma sudah pasti jamak dari isim. Likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan au takdira atau zahiran au takdira. Boleh kita pakai kedua-duanya lafaznya. Boleh kita gunakan lafdhan atau zahiran atau salah satu. Ikhtilaf karena adanya perbedaan aspek atau hal-hal yang mempengaruhi yang masuk kepadanya, baik secara lafaz atau takdir. Boleh kita gunakan lafdhan atau zahiran. Al-asma jamak min ismun. Asma binti siapa? Abu Bakar. Kemudian ada syair, tapi di sini dia sebagai syahid di dalam bab jinas. Nah, antum ada belajar syair yang apa, Ramadi, di bab jinas? Taraktul baba hatta kallamatni, falamma kallamatni faqalat li asma'i la sabri. Faqultu laha asma'i la sabri. Itu sebenarnya syair dijadikan syahid di dalam bab jinas di balaghah itu. Taraktul baba hatta kallamatni, falamma kallamatni faqalat li asma'i la sabri, faqultu laha asma'i la sabri. Dia sama tapi makna berbeda. Itu namanya jinas. Lafaznya sama tapi makna berbeda. Sekarang ini aku tidak ingin mengomentari yang lalu. Sama, Bu. Cuman dia hanya beberapa perbedaan dalam ibarahnya aja. Yang lalu kan dibedakannya Iya. Kalau yang ini yang simpelnya nih. Takdir. Iya. Hanya perbedaan di sisi lafaz, maknanya sama. Iya, yang isim. Jadi sekarang kita masuk kepada i'rab isim itu. Kemudian i'rab itu punya tanda. Alamatul i'rabi. Alamat jamak dari alamah. Ini artinya tanda. Kemudian ada tanda i'rab itu dua. Ada asliyah, asli, ada far'iyah. Perbedaannya asliyah dengan far'iyah ini, kalau bahasa kita itu adalah far'iyah itu bisa diartikan dengan naib, pengganti dari asli. Ya. Kemudian aslinya i'rab itu adalah dengan harakat. Ini kita hapus, Bapak-bapak. Khalas ya. Kita hapus.
alamatul i'rab. Jadi si i'rab ini juga punya tanda-tandanya. Dia ada dua. Ada namanya asliyah. Karena aslinya itu i'rab itu dengan harokat. Yang kedua adalah far'iyatun. Nih. Untuk membedakan asliyah dan far'iyah itu mungkin kita katakan asliyah bil harokat. Bil harokat. Kemudian kalau far'iyah berarti dengan bil huruf. Ini cara gampangnya membedakan asliyah dengan far'iyah. Tapi kalau dengan harokat, apa yang tergambar oleh kita? Dhammah, fathah, kasrah, sukun. Itu dengan harokat. Tapi kalau dengan huruf yang terbayang alif, waw, ya, dan sebut an-nun. Nah, kita ringkas saja. Dengan harokat berarti ad-dhammah, al-fath, kemudian al-kasrah, as-sukun. Sedangkan dengan huruf alif, al-wawu, al-ya'u, kemudian sebut ini dia. Al-alif seperti ini tulisannya. Jangan dipanjangkan al-alif. Kalau dipanjangin artinya lembut, lunak, jinak. Misalnya kita punya hewan. Nah, al-asadu alifun. Sahih khata. Al-asadu alifun. Singa itu jinak. Bisa jinak. Tapi kalau sudah kenyang dia. Iya. Tapi naluri apa aja tetap naluri buasnya dia muftaris kan. Dia muftaris atau mutawahish. Ini Bu, al-ya'u. Al-wawu sininya. Wa subutu an-nuni. An-nuni. Subut itu dia nanti dia bersambung dengan nun. Oh, bersambung. Iya. An-nuni. Ni. An-nuni. Dia terikat dengan nun dia nanti. Ini nanti di fi'il mudhari'. Nah, kita fokus sini dulu. Ini nanti kalau sudah paham di sini, ini bisa tinggal baca-baca aja nanti lagi. Tersambung tadi. Dia sebut dia menempel, Pak. Tersambung atau menempel dia. Iya.
Inilah i'rab-i'rab yang ada di isim. Ada asliyah, ada far'iyah. Asli ini asal. Asli. Asli. Jadi asli tanda i'rab itu dia dengan harokat. Harokatnya dhamma, fathah, kasrah, sukun. Ini aslinya ini isim itu. Jadi di isim ada sukun. Hah? Enggak, ini nanti di fi'il. Ya. Iya. Karena kan yang i'rab itu tandanya asliyah, apa saja asli itu dengan harokat. Yang harokat dhamma, fathah, kasrah, sukun itu. Dari yang ini nanti dibagi lagi. Yang masuk ke isim, yang masuk kepada fi'il. Yang masuk ke isim dhammah, fathah, kasrah. Ini masuk kepada isim. Yang masuk kepada fi'il dhammah, fathah, sukun. Itu perbedaannya. Jadi ada yang dibuang, dia 3 kan? Dia 4. Ada 2 yang sama, 1 yang berbeda. Ya, dhamma, fathah. Ini sama dengan isim dan fi'il. Kasrah dan sukun dia berbeda. Kasrah di isim, sukun di fi'il. Itu aja membedakannya dia. Jadi kalau kita ketemu harokat dhamma, fathah berarti bisa masuk di isim dan fi'il. Kemudian kasrah hanya di isim. Sukun hanya di fi'il. Yang sama cuma 2. Kemudian di sini ada istilah-istilahnya. Nah. Kelas? Nah, kan. Nuwasil. Kita lanjut. Nah, sekarang di sini ada istilah-istilahnya. Ar-raf'u, an-nasbu, al-jar, jarru. Yaitu di asliyah. Nah, jadi ini adalah istilah-istilah di dalam i'rab. Ada istilahnya rafa', ada istilah nasab, ada istilah jar. Nah, ini semua ar-raf'u, an-nasbu, al-jarru hanya masuk kepada isim. Enggak bisa kita masukkan kepada fi'il. Nah. Seperti misalnya kita ketemu misalnya kan kok fi'il dibaca kasroh katanya kan. Seakan-akan dia dibaca kasroh. Padahal aslinya itu jazm. Sebabnya apa? Iltiqa sakinain. Fi'ilnya jazm, isim sesudahnya diawali dengan hamzah wasal. Tadi 2 sakin atau 2 sukun berjumpa menjadi kasrah. Jadi enggak ada hukum asalnya itu fi'il itu enggak ada kasrah. Nah, yang ada isim fi'il itu adalah rafa', nasab, jazm. Jadi apa namanya itu? Istilah-istilah yang harus kita hafal itu ini. Rafa', nasab, jar, jazm. Ini harus dihafal. Nasab, jar, jazm. Jadi dia sebenarnya kan tidak beda dengan istilah dhamma fathah. Enggak. Nanti disebutkan rafa' tandanya dengan apa? Dhammah. Nasab tandanya dengan fathah. Jar tandanya dengan kasrah. Jazm tandanya dengan sukun. Tapi yang fathah, kasrah, dhammah, sukun itu tidak disebut. Paling ditanya, ini isimnya i'rabnya dengan apa? Dengan rafa'. Atau misalnya fa'il. Dia termasuk isim apa? Isim rafa', isim nasab atau isim jar. Misalnya kan? Berarti jawabnya isim rafa'. Jangan disebut isim dhammah. Dhammah, kasrah, fathah,
sukun itu adalah tandanya. Iya. Tanda rafa dengan apa? Dhammah. Tanda fathah dengan tanda nasab dengan fathah. Tanda jar dengan kasrah. Tanda jazm dengan sukun. Iya. Dia misalnya isimnya rafa. Kemudian disebut tanda rafa'nya dengan apa? Dhammah. Tapi kalau kita sudah tahu itu nanti sudah bisa i'rab itu nanti itu. Nah, jar tandanya dengan kasrah. Itu tanda yang asli. Jadi dia nanti ada yang far'iyah atau naibah. Ada penggantinya nanti itu. Jadi tidak semua isim itu yang nanti bisa diberi dengan tanda asliyah. Terkadang ada beberapa isim dia itu hanya masuk kepada far'iyah. Nggak bisa kita paksakan dia masuk kepada asliyah karena jalurnya sudah ada dia. Nah, nanti baru kita bahas satu persatu apa saja isim-isim yang masuk kepada asliyah, ada yang masuk kepada far'iyah. Nah, yang jelas tergambar di kita dulu alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab. Nah, tanda i'rab itu ada dua, ada asliyah, ada far'iyah. Berarti asliyah itu rafa, nasab, jar. Ini yang berkaitan dengan isim. Isim rafa berarti tandanya dhammah, itu yang asliyah. Isim nasab tandanya dengan fathah. Isim jar tanda dengan kasrah. Nah, kalau adapun jazm itu hanya di fi'il. Rafa, nasab, jar hanya masuk kepada isim. Itu. Nah, itu yang asliyah. Kemudian mungkin sedikit hanya sekedar maklumat aja. Ar-raf'u itu secara bahasa artinya apa? Al-'ulu. Al-'ulu, tinggi, irtifa'. Nah, mungkin kita tulis mungkin secara bahasa. Apa tadi? Ar-raf'u ya. Ar-raf'u. Secara bahasa artinya al-'ulu. Atau al-irtifa'. Ini cara baca hamzah wasal, nggak boleh baca al-irtifa', khata. Jadi dia langsung al-irtifa'. Jadi kalau misalnya kita jumpa hamzatu wasal, kalau kita mau sambung pengucapannya, jangan kita baca al-irtifa'. Dia nggak jelas bacanya. Jadi baca al-irtifa', langsung saja. Al-irtifa'. Jangan al-irtifa' atau khata. Karena dia hamzah wasal. Al-irtifa' artinya lah tinggi. Rafa'. Kemudian tadi apa lagi nasab. Naam. Ya, al-irtifa'. Nasab secara bahasa artinya al-istiwa. Au bimana al-istiqamah. Al-istiwa. Kalau kita sambung pembacaannya. Jangan kita bilang al-istiwa. Karena dia ini hamzahnya hamzah wasl, bukan hamzah qata'. Kemudian istiqamah, kalau dia pakai al-ma'rifah berarti al-istiqamah. Biasa kita bilang apa? Al-istiqamah, kayak hidup kan? Sebenarnya hamzahnya bukan hamzah qata', tapi hamzah wasl. Jadi cara bacanya langsung saja. Al-istiqamah, al-istiwa, al-istiqamah. Misalnya kalau nama masjidnya masjid al-istiqamah misalnya kan. Kalau kita baca dalam bahasa Arab masjidul istiqamah. Ya. Beda, Bu. Jadi cara bacanya, kalau dia ini hamzahnya hamzah wasal, ketika dia bentuk ma'rifah,
kita mensambung pengucapannya langsung aja al-istiqamah, al-istiwa. Ya, hamzahnya bukan hamzah qata. Nanti di kitabah apa saja isim yang menggunakan hamzah wasal, isim yang menggunakan hamzah qata nanti. Kemudian ada lagi artinya al-jar. Artinya adalah at-tasafful. Mana tasafful? Di bawah. At-tasafful. Artinya tasafful itu artinya di bawah. Ada juga mengatakan al-isfal. Al-isfalu. Artinya di bawah. Kan kasroh di bawah dia. Kalau al-jar itu alif apa? At-tasafful. Lain lagi yang sekarang ada wasal yang Ya, al-isfal. Kalau nasab itu apa terjemahan Indonesia itu? Nasab. Kalau artinya setara, sejajar bahasa kita itu. An-nasb. istiwa sejajar. Iya. Sejajar. Kalau at-tasafful Bawah. Ya, at-tasafful. Artinya di bawah. Aspal, tahu aspal? Aspal itu bahasa Arab itu. Innal munafiqina fi darkil asfalina minan nar. al-isqal. Al-isfal. Ini baru pakai hamzah qata dia. Nanti ada kaidahnya dia. Iya. Pakai hamzah hamzah qata. Hamzah qata. Iya. Hah? Bukan qata'in. Terputus. Sebenarnya hamzah itu terkali. Iya. Banyak, Bu. Kemudian ini kan untuk di isim semua. Isimnya. Nah, nanti ada lagi kan ada istilah sukun kan. Qata. Qata'a. Qata'a. Qat'un. Qat'un. Qata'. Laisa khata'. Qata'. Ini adalah tanda-tanda i'rab yang ada di isim. Kemudian kita juga harus mengenal juga ada tanda isim, tanda i'rab itu ada 4 kan yang asli ya. Ada nama as-sukun. Sukun itu artinya adalah al-qat'u. Bukan sukun, al-jazm. Sukun itu apanya tuh tandanya? Jazmi. Al-jazmu. Al-jazmu itu secara bahasa artinya al-qat'u. Qat'u. Ta. Al-qat'u. Al-qata'. Itu al-jazmu maknanya. Ini semuanya ini adalah makna secara bahasa. Kalau di sini bukan ketika terputus, Pak, tapi bermakna pasti. Pasti. Ya, pasti kalau mana. Qat'an. Makanya kan kalau kita pernah mendengar ada jenis dalil itu dalil dhanni, dalil qat'i. Kalau qat'i itu pasti, nggak ada keraguan. Seperti Al-Qur'an dalilnya qat'i. Al-qata' artinya pasti. Jadi bahasa Arab itu banyak makna. Mungkin kita katakan qata'ah yaqta'u bermakna memutus. Tapi secara bahasa bisa dikemas pasti itu bermakna jazman. Kalau jazmu itu nanti tandanya Pak? Dengan sukun, Pak. Sukun. Ya. Berarti Di fi'il.
Ya, kalau dia secara bahasa. Jadi jazm itu atau artinya kotak. Kotak di situ artinya pasti. Kalau ditanyakan apa tanda jazm dengan sukun. Ya. Berarti yang tiga ini dari rofa sampai jar ini masuk kepada isim. Al jazm masuk kepada fi'il itu. Al-jar at-tasafful. At-tasafful. Nah, atau al-isfal. Al-isfal. Jadi jazm masuk ke mana tadi? Ke fi'il. Rafa, nasab, jar, isim. Al-jazm kepada fi'il. Itu. Kalau di sini kan cuma tiga kan? Karena kita di sini hanya membahas isim. Tapi ini kita harus mengenal tanda-tanda i'rab. Tanda i'rab itu ada 4. Ada rafa, ada nasab, ada jar, jazm. Itu. Ini nasab itu ingat perbedaannya. Sodnya itu yaitu sukun, bukan hidup dia. Kenapa kita baca nasab kisahkan hidup? Ya karena kita sukunkan di sini. Jadi penulisannya an-nasbu. Kalau sodnya ini hidup dengan fathah an-nasabu, artinya syiddatut ta'ab, sangat lelah sekali. Dalilnya dalam surah Al-Kahfi. Laqad fi hadza safarina nasaba. Laqad apa? Dalam surah laqad laqina fi hadza safarina nasaba. Nah, itu artinya sungguh perjalanan kami ini sangat melelahkan antara Nabi Musa alaihissalam dengan muridnya ini. Nah, itu sodnya fathah. Tapi kalau sodnya sukun itu menandakan ini maknanya istiwa atau istiqamah. Tuh. Biasanya kita bilang tanda nasab dengan fathah. Sebenarnya kan dibilang nasab itu sodnya itu hidup, sebenarnya karena dia disukunkan. Ya, setara atau sejajar. Ini dia. Sini ad-dhamma adz-dhahiru al-fathha adz-dhahiru al-kasra adz-dhahiru. Maksudnya adalah dia dhammahnya tampak. Kemudian fathahnya juga tampak, kasrahnya juga tampak itu dia. Sekarang kita pindah kepada far'iyah. Tetap ada rafa, ada nasab, ada jar. Cuman tanda rafa'nya di sini kalau far'iyah itu ada nama dhammah muqaddarah. Nah, nanti ada tanda dhammah itu dengan alif. Ada tanda dhammah itu dengan waw. Nah, cara membedakannya seperti ini. Kalau tanda i'rab asli berarti dengan harakat. Kalau tanda i'rab yang far'iyah atau cabang dia dengan huruf. Itu bedanya. Hurufnya adalah alif, waw, ya dan subut an-nun. Adapun subut nun ini dia masuknya kepada fi'il. Enggak ada dia masuk pada isim dia. Kalau sudah kita bisa pahami ini, nanti pas yang bagian-bagian ini di bawah ini sudah gampang aja nanti kita. Ini maksud yang di bawah ini adalah yang tanda-tanda dhamma, kasrah, fathah, sukun ini dia masuk kepada jenis isim apa dia. Ya. Jadi yang al-jar itu macam al-istifal itu al-istifal. Al-isfal. Al-isfal. Naam, al-isfal. Iya. Kan itu tenaga
Hamzah wasal di atas. Yang kalian tampak hamzahnya namanya hamzah qata', yang al-isfal tadi. Menggunakan hamzahnya hamzah qata'. Membedakan antara hamzah qata' dan hamzah wasal. Itu ada kaidahnya itu di pelajaran kitabah nanti itu. Itu sama. Iya. Nanti ada kitabah. Fadhal. Yatabawal atau yatagawat. Rahmadi zahaba ilal hammam. Maza yaf'al fil hammam. Kalau dasar asliah, kalau yang itu misalnya dulu ya Ustaz. Belum. Nah, yang di bawah ini lah misalnya, Bu. Yang magan-magan nih. Ya, kalau kita sudah paham ini, nanti pas masuk ke bagian-bagian bawah ini, oh berarti si dhammah ini masuk kepada isim ini. Kemudian sifat hadi masuk pada isim ini. Kasrah masuk ke isim ini. Sukun masuk kepada fi'il ini. Nah, kalau sudah paham ini, insya-Allah pembagian-pembagian isim yang masuk ke dia itu kita sudah tergambar gitu. Nah, penting pahami dulu tanda i'rab itu dua, asliyah dan far'iyah. Kemudian ada i'rab itu orang menyebutnya dengan ini, ar-raf'u, an-nasbu, al-jaru, al-jazm. Ini semuanya tanda-tanda i'rab. Kemudian yang ini alamat tanda dari si fa, si nasab, si jar dan si jazm itu. Jadi ketika kita make i'rab, misal contoh alamatu, ya kan? Anggap aja dia posisi sebagai mubtada. Mubtada marfu'. Alamatu raf'ihi, maksudnya tanda rafa'nya. Dengan apa? Dhammah kan? Dhammahnya itu asliyah atau far'iyah? Asliyah. Nah, jadi enggak usah disebutkan far'iyah atau asliyah. Penting kita sudah tahu. Misalnya mubtada marfu'. Alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah fi akhirnya, itu dia. Ini dia yang disebut tanda alamatu raf'ihi. Nah, karena kan mubtada itu kan rafa'. Kita kan sudah menjelaskan. Ini posisinya sebagai mubtada. Kemudian jelaskan dong, kan? Nah, mubtada tandanya dengan apa? Rafa'. Kemudian dijelaskan lagi. Tanda rafa' itu dengan dhammah itu. Fi akhiri atau ala akhirih, ya, itu dia. Itu tanda meng-i'rab. Jadi kalau kita sudah paham istilah-istilah ini, pas meng-i'rab insyaallah sudah langsung terbayang itu. Makanya ini penting nih. Jangan kebalik. Mubtada marfu' kita bilang mubtada dhammah. Padahal salah itu. Yang benar dhammah itu adalah tanda rafa' itu. Alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah fi akhirih atau ala akhirih. Yang sampai terbalik kita mengirab mubtada dhammah kata kita. Dhammah itu sebenarnya tanda dari rafa'. Nah, seperti maf'ulun bih juga objek. Objek itu kan dia misalnya maf'ulun bih mansub. Jangan kita bilang maf'ulun bih fathah. Fathah itu adalah tanda dari nasab itu. Jadi jangan kebalik dia. Tapi nggak apa-apa kalau baru-baru harus dilatih. Jadi sebutkan dulu tandanya, sebutkan dulu tanda i'rabnya. Setelah kita sebutkan tanda i'rabnya, baru kita sebutkan lagi tanda yang i'rab yang ini dengan apa? Apakah dengan ini, ya kan? Nah. Iya, baru disebutkan sebabnya. Jangan langsung sebutkan mubtada dhammah. Mubtada dhammah apa itu? Orang yang tahu. Iya. Jadi alamat itu disebutkan kedudukannya Iya. Misalnya mubtada marfu'. Alamatu raf'ihi
Tanda rafa'nya dengan apa? Dhammah. Adh-dhahira. Al-akhirih itu dia. Itu tanda i'rab. Alamatu raf'ihi mubtada jelas marfu'. Alamatu raf'ihi ad-dhammah marfu'un. Alamatu raf'ihi itu lafaz-lafaz dalam i'rab. Iya. Ini sudah mulai masuk, kalau udah mulai bab i'rab ini agak ngejelimet nanti. Nanti pas di pelajaran apa? Ada Pak? Kita sebutkan i'rabnya nanti. Kebanyakan nahwu ini, kalau belajar nahwu itu bab yang banyak orang mundur sudah sampai di ini bab i'rab. Tapi kalau bab yang sebelum-sebelumnya itu isim, tanda fi'il, tanda huruf, jenis-jenis kalimat atau kalam, anul kalam itu masih gampang. Biasanya saya lihat di buku alamatul i'rab itu langsung rafa, nasab. Iya. Ya. Kalau ini dijabarin aja. Iya. Hamzah kotak. Iya. Nah, itu dia. Wah, lupa nanti. Pak. Jadi alamatul i'rab itu kabar ya Ustaz? Alamatul i'rab. Alamatul i'rabi. Ya, posisi sebagai mudhafun ilaih. Oh, enggak jadi ada kabar ya? Enggak. Oke, karena Ya, khabarnya ini nanti asliyatun far'iyatun. Nanti ada mubtada itu tanda-tandanya apa? Ini hanya baru gambaran aja dia. Biasanya itu halangan, rintangan atau kendala dalam belajar nahwu itu kalau sudah masuk kepada bab i'rab. Banyak yang muntaber nanti. Mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Alamatu bil jarri al i'rabi mudhafun ilaih. Alamatu jarrihi al kasrah. Ini bab-bab mewujud hadir Ini harus sering diulang-ulang nanti di rumah, Pak. I'rab ini memang agak ngejelimet dia. Iya. Kalau sekali duduk terus bukunya ditaruh di luar, udah habis waktu kita, bisa ulang lagi. Laijat mafi. Mungkin huwa mashghul. Sudah terbayang Bapak, Ibu, tanda i'rab ini? Nah, kalau sudah terbayang baru kita masuk ke
isim-isim apa saja yang masuk pada di antara ini. Kemudian sekarang kita pindah kepada far'iyah, cabang. Jadi i'rab itu ada yang asli dan cabang. Atau bahasa lainnya naibah. Naibah atau bahasa lainnya. Mana naibah? Pengganti. Nah, kalau kita ketemu, misalnya di buku-buku nahwu yang kita baca syarah-syarahnya, ada terkadang dibilang naibah. Misalnya si alif ini naibah anid dhammah misalnya kan. Maksudnya pengganti dari dhammah itu. Jadi istilah naib itu adalah huruf-huruf ini pengganti dari yang asli itu. Nanti ada dhammah. Kalau bahasa Indonesia sangat naif itu. Hah? Kan ada bahasa Indonesia. Naif. Apa itu apa? Bukan. Enggak ada, Pak. Kalau naif pengganti. Dan sangat naif. Naif ya. Fa. Fa naif. Manakala ada kaitannya. Enggak ada, Pak. Kalau ini pengganti yang ada naif ya, Pak. Ya. Naif. Naifun kan? Ya. Nah, ini artinya juga bilangan. Nah, tafadhal, taruh aja Ramadi. Naif, ya kan? Naif ini nama orang apa? Itulah sangat naif. Naif ini artinya adalah termasuk bilangan. Bilangan. Ya. Dia di atas 3. Naif. Kalau kita bahasa naif ya. Naibahnya sama. Iya. Dia muannas. Karena mubtada'nya muannas. Kemudian yang far'iyah sama ada rafa, tanda i'rabnya ada rafa, ada nasab dengan jar. Kemudian yang membedakan lagi, tanda rafa itu ada dengan ad-dhamma al-muqaddarah. Ada dengan alif. Nanti apa isim yang menggunakan alif? Ya kan? Kemudian ada isim rafa yang menggunakan waw. Nah, kemudian nasab. Ada nasab itu isimnya ada dengan fathah muqaddarah. Kemudian ada isim yang menggunakan kasrah. Dia nasab, tapi dia bisa dengan kasrah. Kemudian ada dengan al-ya, ada dengan alif. Apa saja isim-isimnya nanti akan ada di bawah ini. Kemudian al-jar, ada al-kasrah muqaddarah. Ada al-jar itu dengan fathah. Ada dengan al-ya. Nah, ini harus dihafal ini. Yang far'iyahnya harus dihafal itu. Ar-rafa ada ad-dhamma al-muqaddarah, ada dengan alif, ada dengan waw. Nah, an-nasab ada nama al-fathah al-muqaddarah, ada dengan kasrah, ada dengan ya, ada dengan al-alif. Kemudian al-jar ada al-kasrah al-muqaddarah. Ada tandanya dengan fathah, ada tandanya dengan al-ya itu. Muqaddarah itu ditakdirkan, ditentukan. Ini kan al-jar, al-kasrah muqaddarah. Nah, Ini fathah. ada fathah. Nanti ada dia posisinya di jar, tapi tanda isimnya itu dengan kasrah, fathah. Biasanya kalau jar kan di Kasrah. Nah, ini ada berarti khusus. beberapa isim yang tandanya dengan fathah. Ngomongnya Ustaz, setiap itu ada contohnya gitu. Iya, di sini, di bawah ini. Ada. Nah, yang sudah bagan-bagan ini bawa contoh-contohnya ini. Iya. Iya. Nah, sekarang kita masuk i'rab al-mufrad wa jama' taksir. Nah, apa maksudnya di sini? Yaitu ada rafa, ada nasab, ada jar. Maksudnya adalah isim rafa, isim nasab, isim jar itu masuknya kepada isim apa? Isim mufrad dan jamak taksir, itu maksudnya.
Nah, sekarang kita masuk pada i'rabul mufradi wa jam'u taksiri. Nah. Enggak. Nah. Ini apa nama itu? Kita hapus. Ya, Pak. Kita hapus dulu. Udah catat? Kalau di sini, kalau memahami di sini bingung nanti. Nah. Fahimta ya Rahmadi? Hah? Fahimta ya Rahmadi? Apa? Ishrah lana alamatul i'rab. Hah? Nawam. Nawam. Kang tidur dia. Ishrah lana ya Rahmadi alamatul i'rab. Andana muraja'ah, kita muraja sedikit. Ishrah lana alamatul i'rab ada berapa? Nanti mungkin ada yang bisa bantu Bapak-bapak. Berapa, Pak? Asliyah Dua. Asliyah Dan far'iyah. Kemudian tanda yang asliyah dan far'iyah itu kalau disandarkan kepada isim ada itu rofa. Itu yang asliyah. Naam. Al-jar. Kasrah itu yang asliyah itu. Yang far'iyah bisa dengan muqaddarah. Ar-rafa ada muqaddarah. Waw. Kalau jar al-jar al-muqaddarah. Kemudian ada dengan al-fathah dengan ya. An-nasab ada yang muqaddarah, ada dengan ya alif itu. Kalau sukun jazm, bukan sukun tapi jazm. Iya. Kalau dibilang sukun itu tanda dari jazm. Iya. Kalau ditanya orang alamatul i'rab berapa kan? Tanpa ditafsir dulu kan? Ada 4. Ada rafa, nasab, jar, jazm. Itu alamatul i'rab. Jangan dibilang alamatul i'rab dhamma fathah itu tanda dari yang iya. Kemudian ditanya rafa, tandanya dengan apa? Ada dhammah, ada nanti yang cabang ya kan? Kemudian apalagi nasab, tanda aslinya dengan fathah beserta dengan ada cabangnya atau wakilnya atau far'iyah ya kan. Jar aslinya dengan kasrah, nanti ada cabangnya kan. Sukun jazm dengan sukun. Enggak ada. Nanti ada jazm itu aslinya dengan sukun. Kemudian yang far'iyahnya nanti ada namanya bihadfin, dengan dihapus, sebut an-nunnya nanti. Itu maksudnya kepada fi'il dia nanti itu. Mafhum? Abu Nawam. Sekarang i'rabul mufrad jamak taksir. Sekarang kita kalau di sini dipahami kan bingung. Kita masuk babur marfu' kan? Ar-rafa. Kemudian nas. Kemudian al-jar. Yang 3 tanda i'rab ini masuknya kepada isim apa? Dia ada isim-isim tertentu. Tidak semua isim. Ya, tafadhal lagi. Tidak semua isim. Isim apa saja? Cuma 2. Yaitu isim mufrad
ismu mufrad, kemudian jam'u taksir. Sama jamu taksiri. Inilah dua isim ini yang dia masuk ke tanda i'rabnya bisa di rafa, bisa nasab, bisa jar itu. Tergantung nanti posisinya. Misalnya Arafa itu berarti hamzah wasal ya. apa, Bu? Hamzah wasal sebenarnya. Oh, ininya. Iya, hamzahnya wasal. Ini dia nih. Harus kita ingat isim rafa, isim nasab, tanda rafa, tanda nasab, tanda jar, dia masuk kepada isim mufrad dan jamak taksir. Tergantung posisinya nanti. Misalnya isim mufrad. Contohnya qala, berarti tandanya dengan rafa. Rafa'nya tanda dengan apa? Dhammah. Misalnya kalau posisinya sebagai misalnya maf'ulun bih, berarti maf'ulun bih dengan apa? Dengan Nasab. Tanda nasab fathah. Jadi misalnya dia isimnya mufrad, isimnya satu. Kalau posisinya sebagai maf'ulun bih, objek misalnya kita anggap qalaman. Berarti tandanya dengan fathah, ya kan? Kemudian anggap aja posisi si kolam ini isim majrur, qalamin. Inilah semuanya isim mufrad. Jadi isim mufrad itu bisa tanda dengan rafa, bisa dengan mansub, nasab, bisa dengan jar. Jadi ingat, setiap isim mufrad, isim tunggal, tanda i'rabnya bisa dengan tiga ini. Tergantung posisinya. Kalau posisinya sebagai khobar misalnya kan, berarti dia dengan dhammah tandanya. Kalau posisinya sebagai maf'ulun bih, berarti tanda nasabnya dengan fathah. Kalau misal posisi sebagai jar atau isim majrur atau mudhofun ilaih, berarti tandanya dengan kasrah. Ingat, setiap isim mufrad bisa masuk tiga ini. Bisa masuk rafa, nasab dan jar. Tergantung posisi. Kapan dibaca marfu' atau rafa, kapan dibaca mansub atau nasab, kapan jadi majrur atau jar. Tergantung posisinya itu. Atau ada aspek yang mempengaruhi dia, atau ada yang memasukinya, atau ada yang membuat dia berubah. Jadi ingat, isim mufrad masuk sini. Kalau itu udah langsung tanwin ya. Hah? Iya. Iya, qalamun. Karena dia iya, karena dia nakirah. Tapi yang kita fokuskan di sini adalah tandanya. Itu. Jadi jangan sampai kita isim mufrad pakai ya apa pakai waw. Kita bisa katakan salah kamu gitu kan. Misalnya dibilang sama dia kan qalamun. Kita tahu dulu jenis isimnya mufrad. Berarti kalau sudah pasti mufrad, sudah pasti di antara tiga ini. Tergantung posisinya. Apakah dia sebagai fa'il, apakah sebagai khabar, berarti dengan marfu'. Apakah dia mansub, berarti dengan fathah atau nasab. Atau dia posisi sebagai isim majrur, berarti dengan jar itu. Ingat, setiap isim mufrad. Kemudian jamak taksir. Mana jamak taksir? Taksir artinya adalah membelah atau memecah. Membelah atau memecah. Seperti ini. Kayu digini-ginin. Apa nama itu? Dihancurkan, ya kan? Taksir itu pakai ya, Ustaz. Iya, taksir. Kemudian itu secara bahasa.
Maksudnya adalah jamak taksir ini adalah jamak yang tidak memiliki pola seperti jamak muzakkar salim dan muannas salim. Itu menurut ulama nahwu. Tapi kalau secara bahasa taksir itu kan pecah, membelah. Tapi kalau di dalam nahwu jamak taksir adalah jamak yang tidak memiliki pola seperti jamak muzakkar salim atau jamak muannas salim. Enggak ada pola dia. Kemudian qalamun jamaknya apa? Aklamun. Berarti dia taksir kan? Setiap jamak taksir aklamun. Kemudian apa lagi? Kutubun. Kutubun jamak dari kitabun. Kemudian apa lagi? Yang jamak taksir. Karo. Nah, itu nanti berbeda lagi tanda i'rabnya. Dia dengan far'iyah. Kurma. Tamar. Tumur. Ya, atau kita aja rumah jamaknya apa? Buyut. Nah, ini semuanya jamak taksir. Nah, tanda i'rabnya apa? Bisa dengan di antara tiga. Jadi tanda i'rab jamak taksir yang ini bisa di antara tiga ini. Bisa dengan rafa, bisa nasab, bisa jar. Kapan dia rafa, kapan dia nasab, kapan dia jar, tergantung posisinya, tergantung kedudukannya itu. Bisa aklaman, bisa aklamin. Nah, tergantung posisi. Nah, jadi ingat, isim mufrad jamak taksir berarti tanda i'rabnya dengan rafa, nasab dan jar. Nah, ini pertanyaannya, i'rabnya ini asliyah apa far'iyah? Asliyah. Semuanya dengan asliyah. Nggak bisa kita bilang dengan ya. Nggak bisa dengan alif. Nggak bisa dengan waw. Hanya dengan harokat. Itu. Qalaman itu kan nasab. Iya. Berarti tanda i'rabnya asliyah apa far'iyah? Asliyah. Nah, asliyah itu kan dhammah, fathah, kasrah, tanda-tanda rafa, nasab dan jar. Jadi qalamun tanda rafa'nya tanda i'rabnya rafa ditandai dengan dhammah. Dhammah, ya. Tanda i'rabnya rafa ditandai dengan dhammah. Dhammah. Nih. Kalau ditanya qalamun, anggap aja i'rabnya sebagai khabar misalnya. Khabar itu dengan rafa, marfu' atau istilahnya marfu'. Tanda rafa'nya dengan dhammah, itu dia. Tanda rafa'nya dengan apa? Kalau ini tanda nasabnya dengan fathah. Ini tanda jarnya dengan kasrah. Nah, kemudian kalau ada lagi pertanyaannya, ini jenisnya ini asliyah apa far'iyah? Asliyah. Kenapa? Karena dengan harokat. Kalau selain dari harokat berarti sudah masuk far'iyah. Pokoknya selain dari tanda asliyah sudah pasti far'iyah. Harus kita tafsir rinci-rinci. Yang asliyah ini, far'iyah ini.
sebagian. Ba'du. Oh, Yasin lepas. Yasin sampai berapa ini tinggal Surat Al-Mulk. 20 ayat. Nah. Sekarang kita lihat contohnya ar-raf'u yurfa'ani bin dhammah. Itu contohnya adalah ja'a at-talibu. Nah, ini at-talibu ini jenis isimnya mufrad atau selain mufrad? Mufrad. Berarti setiap isim mufrad berarti tanda i'rabnya asliyah. Atau salah satu, nanti asliyahnya salah satunya bisa nanti 3 ini. Kemudian jaa at-tullabu, nah, mutafawwikun Sekarang kita lihat kepada yang digaris bawahi. At-tullabu. Ya, jamak apa jenisnya? Taksir. Kemudian tandanya dengan apa ini? Dhammah. Karena posisinya sebagai fa'il. Nah, kembali nanti kita menghafal apa saja isim-isim rafa yang ada tabel kan? Ini. Adalah semua al-mu'rabah ya kan? Marfu'at apa saja, mansubat apa saja, majurat apa saja. Ini harus dihafalkan itu. Yang nomor 7, Halaman berapa Pak? 8 ya Pak? Iya, halaman 8 di sebelah. Nah, itu kita harus mengenal terlebih dahulu jenis-jenis isim mu'arab. Ada yang marfu'at, ada berapa? 7 di situ. Ada mansubat, ada 10. Ada majurat, ada 3. Nah, dihafal itu. Nah, berarti at-tullabu jenis isimnya apa? Jamak taksir. Berarti jamak taksir itu dia pasti i'rabnya asliyah. Ini semuanya i'rabnya asliyah itu. Al-mutafawwikun itu nanti muzakkar salim. Nah, nanti ada pembahasan nanti itu. Jadi kalau i'rabnya gimana tuh yang pertama? Ja'a at-tullabu. Kalau cara mi'rabnya ja'a talibu misalnya kan. Kita i'rab fa'il. Kita i'rab fa'ilun marfu'un. Alamatu raf'ihi ad-dhammatul zahiratu ala akhirih atau fi akhirih. Itu dah cara mengi'rabnya. Jadi sifat dia nanti. Ya. Nah, jadi kita sekarang fokus kepada apa nama itu isim mufrad dan jamak taksir. Yaitu isim mufrad jamak taksir berarti i'rabnya asliyah. Apakah itu dia dengan rafa? Apakah itu dengan nasab? Apakah itu dengan jar? Tergantung posisi atau kedudukannya. Atau sebagai fa'il dia isim fa'il atau sebagai mubtada dia, apa sebagai misalnya isim kana dia, apa sebagai khabar inna dia misalnya kan. Nah, sekarang nasab. Contoh nasab adalah akramtu at-taliba. Berarti at-taliba ini tanda i'rabnya dengan nasab. Kemudian kategorinya ini i'rabnya asliyah apa far'iyah? Far'iyah. Hah? At-talibah. Asliyah. Nah, semuanya asliyah.
karena dengan fathah itu. Kemudian akramtu at-tullaba. Nah, jenis isimnya jamak taksir. Kemudian posisinya sebagai nasab kan? Nah, tanda nasabnya dengan fathah. Sekarang i'rabnya itu fathah itu asliyah apa far'iyah? Asliyah. Karena dengan harakat itu. Kemudian yang ketiga al-jarru. Contohnya salamtu alat talibi. Nah, at-talibi. Nah, jenis isimnya apa? Mufrad apa jamak taksir? Mufrad. Kemudian posisinya sebagai isim majrur. Isim majrur. Kemudian tandanya dengan apa? Jar. Dengan jar ya, alamat i'rabnya jar. Kemudian tanda jarnya dengan apa? Dengan jar. Tandanya kasroh. Kasroh di sini masuk jenis i'rabnya asliyah apa far'iyah? Asliyah. Itu dia. Ahrokat. Kemudian salamtu alat tullabi. Nah, at-tullab apa jenis isimnya? Taksir. Kemudian posisinya sebagai isim majrur. Nah, tanda jarnya dengan kasroh. Kemudian kasroh ini masuk jenis i'rab asliyah apa far'iyah? Asliyah. Karena dengan harokat. Itu dia. Nah, ingat apa nama itu? Isim mufrad dan jamak taksir dia termasuk i'rab asliyah. Nah, i'rab asliyah. Kemudian tanda i'rab itu ada rafa, nasab dan jar ya kan? Nah, kalau dia misalnya karena dia asliyah berarti tanda i'rabnya kalau dia rafa berarti dengan dhammah. Kalau dia nasab fathah. Kalau dia jar kasrah. Tidak. Itu semuanya i'rab asliyah. Ingat, isim yang masuk kategori i'rab asliyah isim mufrad dan jamak taksir itu. Jadi cara menghafalnya adalah yang seperti tadi, cara tergambar. Kita ulangi lagi. Alamatul i'rab ada dua. Ada asliyah, ada far'iyah. Tanda asliyah itu ditandai dengan harokat. Kemudian ada nama-nama i'rab itu ada i'rab tuh ada nama rafa, ada nasab, ada jar. Berarti kalau dia dhammah berarti tanda dengan dia rafa tanda dengan dhammah. Kalau dia nasab berarti tanda dengan fathah. Kalau dengan jar kasrah. Yang dhammah, fathah, kasrah itu semua adalah asliyah karena dengan harokat. Kemudian tanda i'rab yang kedua ada far'iyah selain dari yang asliyah tadi itu. Bisa dia dengan waw, bisa dengan alif, bisa dengan ya, terkadang bisa dengan fathah. Nah, kalau sudah tergambar kita di sana, baru kita masuk kepada rincian yang berikutnya. Isim-isim apa saja, nah, itu yang apa nama, yang cluenya, kata kuncinya. Isim-isim apa saja yang masuk kepada asliyah dan far'iyah. Ya. Isim yang masuk kepada asliyah yang sudah kita bahas, jenis isimnya mufrad dan jamak taksir. Jadi dia masuk i'rabnya dalam i'rab asliyah itu. Ingat, jangan sampai kita mengatakan isim mufrad i'rabnya asliyah far'iyah. Nanti dibilang far'iyah. Kita tahu far'iyah itu dengan huruf. Enggak mungkin kita baca qala mun. Enggak mungkin kita baca qala min dengan ya misalnya kan. Enggak mungkin kita baca misalnya dengan alif kan. Nanti dengan alif dia masuk kepada isim yang lain lagi gitu. Ini dia isim mufrad jamak taksir. Masuknya kepada yakni i'rab
asliyah. Nggak bisa masuk kepada i'rab far'iyah. Karena tandanya bisa dengan dhammah, fathah dan kasrah itu ya. Contohnya Ustaz yang al-jar tadi. Jar. Ya, Pak. Tadi salim tu. Salam tu nanam alal tolibi. ala talibi. Naam. Tolibi itu posisinya sebagai apa itu? Isim majrur. Oh, tetap isim. Ya. Jadi kaidahnya adalah kalau setiap isim diawali dengan salah satu huruf jar, nama isimnya isim majrur. Itu kaidahnya. Posisinya tadi Sebagai isim majrur. Kenapa? Karena diawali dengan salah satu huruf jar. Jadi misalnya apabila sebuah isim diawali dengan salah satu huruf jar, maka isim tersebut disebut dengan isim majrur. Tandanya dengan kasrah. Tergantung nanti jenis isimnya ya. Apakah dia kalau dia isim mufrad, isim jamak taksir sudah pasti asliyah. Kalau ditanya misalnya kasrah dengan jarang dengan kasrah. Tanda kasrah itu dengan i'rabnya kasrah itu berarti menunjukkan far'iyah apa asliyah? Asliyah itu dia. Iya. Kecuali rekaman ya, Pak. Musanna. Artinya dua. Isim yang dua. Ada pertanyaan? Tadi insyaallah besok kita lanjut i'rabul musanna. Dua. Nanti enggak. Iya, nanti insyaallah. Iya. Yang apa nama itu? Yang kita pahami isim mufrad jamak taksir berarti masuk i'rab asliyah. Iya. Syai'an fa syai'an. Syai'an fa syai'an. Fa syai'an. Sudah hazan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.